Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. yang saya hormati Ibu Dr. Mary Andriani, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemodelan Sistem serta rekan-rekan yang sudah berhadir di Zoom hari ini. Perkenalkan, saya Jessica Faradiba dengan NIM 230503022, mahasiswa program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Mary Anjani STMT atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini, serta kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan menyimak presentasi saya hari ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya yang berjudul Analisis Resiko Musculoskeletal Disorders atau MSDS pada pekerja industri batu bata tradisional menggunakan metode REBA atau Rapid Entire Body Assessment. Baik, untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang penelitian yang menjadi dasar dari topik ini. Latar belakang masalah. Pada era industri saat ini, banyak usaha kecil dan menengah atau UKM masih mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksinya, karena dianggap lebih hemat biaya dibandingkan penggunaan mesin. Salah satunya adalah industri batu bata tradisional di Jalan Manggis, Dusun Bukit, Payabujuk Selemak, Kota Langsa, yang masih mengandalkan proses manual mulai dari pengadukan tanah liat, pencetakan hingga penjemuran. Namun aktivitas yang dilakukan secara berulang dan dengan postur kerja yang tidak ergonomis menimbulkan keluhan nyeri otot terutama pada bagian punggung dan pinggang. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi gangguan muskuloskeletal disorders atau MSDS pada para pekerja. Untuk itu diperlukan analisis resiko kerja menggunakan metode REBA atau Rapid Entire Body Assessment guna menilai tingkat resiko ergonomi serta merancang rekomendasi perbaikan agar pekerja dapat bekerja lebih aman, nyaman, dan produktif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini didukung oleh beberapa landasan teori yang berkaitan dengan yang pertama ergonomi, yang kedua musculoskeletal disorders atau MSDS, yang ketiga metode REBA. Yang pertama ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang menyesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia agar tercipta kondisi kerja yang aman, sehat, dan efisien. Penerapan ergonomi tidak hanya mencegah cedera, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kenyamanan kerja. Yang kedua, musculoskeletal disorders atau MSDS. MSDS merupakan gangguan pada otot, sendi, tulang akibat aktivitas fisik yang berulang, postur kerja tidak alami, serta beban berat. Jika tidak dicegah, MSDS dapat menyebabkan nyeri kronis dan menurunkan produktivitas kerja. Yang ketiga itu metode REBA. Metode REBA yaitu metode penilaian yang menilai risiko ergonomi berdasarkan posisi tubuh seperti punggung, leher, lengan, pergelangan tangan, dan kaki. Setiap bagian tubuh diberi skor untuk menentukan tingkat risiko dari rendah hingga sangat tinggi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penentuan tindakan perbaikan postur kerja di industri batubara tradisional. Setelah memahami teori yang mendasari penelitian, berikutnya kita beralih ke metodologi penelitian yang menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 September 2025 di pabrik batu bata di Jalan Manggis, Dusun Bukit, Payabujuk Slemak, Kota Langsa Baru. Yang kedua itu variabel penelitian. Variabel penelitian dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah postur kerja yang meliputi posisi tubuh seperti membungkuk, menunduk, berdiri lama, mengangkat beban, serta posisi lengan dan tangan saat bekerja. Sedangkan variabel terikatnya adalah skor resiko ergonomi REBA, yaitu hasil perhitungan dari postur kerja tersebut untuk menentukan tingkat resikonya apakah rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Yang ketiga yaitu kerangka konseptual, di mana bagian ini menjelaskan alur hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat serta bagaimana proses analisis dilakukan hingga diperoleh hasil penelitian. Berdasarkan
bagian di slide ini penelitian dimulai dari yang pertama itu proses produksi batu bata atau variabel independennya, di mana tahap pertama menjelaskan pengadukan tanah liat, yang kedua pencetakan batu bata, yang ketiga pengangkatan batu bata, dan yang keempat itu pemindahan batu bata untuk dijemur. Semua aktivitas ini dilakukan manual oleh pekerja sehingga menimbulkan berbagai posisi tubuh atau postur kerja yang berpotensi menimbulkan risiko ergonomi. Lanjut, setelah menentukan aktivitas kerja, dilakukan observasi langsung di lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan dokumentasi dan pengukuran sudut tubuh pekerja ketika melakukan aktivitas. Data postur ini diambil melalui foto dan video yang kemudian digunakan untuk analisis menggunakan metode REBA. Berdasarkan metode REBA, postur kerja dibagi menjadi dua kelompok penilaian utama, yaitu penilaian grup A dan penilaian grup B. Di mana penilaian grup A itu menilai bagian tubuh bagian bawah. Ada postur punggung atau trunk, yang kedua postur leher atau neck, yang ketiga postur kaki atau leg. Dan penilaian grup B menilai bagian tubuh bagian atas, yaitu lengan tangan atas atau upper arm, eh, lalu lengan bawah atau lower arm, dan yang ketiga itu postur pergelangan tangan atau wrist. Setiap bagian tubuh diberi skor berdasarkan posisi atau sudut pergerakan yang diamati selama aktivitas kerja berlangsung. Skor menunjukkan seberapa jauh posisi tubuh menyimpang dari postur ideal. Setelah mendapatkan skor dari grup A dan grup B, dilakukan proses penggabungan skor A dan skor B yang menghasilkan tabel C. Dari tabel ini diperoleh skor akhir REBA yang menjadi variabel terikat atau dependent variable dalam penelitian. Skor ini menunjukkan tingkat resiko ergonomi, yaitu seberapa besar kemungkinan pekerja mengalami musculoskeletal disorders atau MSDS akibat postur kerjanya. Skor akhir REBA kemudian dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu dapat diabaikan, 2 sampai 3 itu kecil, 4 sampai 7 itu sedang, 8 sampai 10 itu tinggi, dan 11 sampai 15 sangat tinggi. Yang keempat, prosedur penelitian, yaitu langkah-langkah yang saya lakukan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir dalam penelitian ini. Secara umum, prosedur ini menggambarkan proses penelitian yang bersifat sistematis, terstruktur, agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama itu penelitian dimulai dengan tahap persiapan dan perencanaan yang meliputi penentuan lokasi, subjek penelitian, serta alat bantu observasi yang akan digunakan. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi lokasi penelitian di pabrik batu bata tradisional yang terletak di Paya Bujuk Selamat, Kota Langsa. Lokasi ini dipilih karena seluruh aktivitas produksinya masih dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan risiko ergonomi yang tinggi. Selanjutnya, identifikasi subjek penelitian, di mana subjek penelitiannya itu ada 4 orang pekerja di pabrik tersebut. Keempat pekerja ini mewakili beberapa aktivitas utama dalam proses produksi seperti pengadukan tanah liat, pencetakan bata, pengeringan, dan pengangkatan setelah dijemur. Selanjutnya ada observasi langsung proses kerja. Setelah subjek tadi ditentukan, dilakukan observasi langsung terhadap proses kerja di lapangan. Peneliti mencatat setiap aktivitas dan postur tubuh pekerja, terutama pada aktivitas seperti mengaduk tanah, mengambil dan mencetak menjadi batu bata, menyusun bata setelah dicetak, serta mengangkat atau memindahkan bata ke tempat penjemuran. Pada tahap ini juga dilakukan dokumentasi berupa foto untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ke analisis postur kerja dengan metode REBA. Data hasil observasi kemudian dianalisis menggunakan metode REBA atau Rapid Entire Body Assessment. Dalam metode ini, postur tubuh dibagi menjadi dua kelompok penilaian. Yang pertama itu grup A dan grup B. Grup A itu ada postur punggung, leher, dan kaki. Di grup B itu ada postur lengan atas, lengan bawah, lower arm, dan pergelangan tangan. Setiap bagian tubuh diberi skor berdasarkan posisi dan sudut pergerakan yang dilakukan saat bekerja. Setelah penilaian dari kedua grup diperoleh, dilakukan penggabungan skor
atau tabel A, B, C, D hingga mendapatkan skor total reba. Selanjutnya ke klarifikasi dan analisis resiko berdasarkan skor akhir reba. Setiap aktivitas diklasifikasikan menurut tingkat resikonya. Dari hasil klasifikasi dapat mengetahui aktivitas mana yang paling beresiko menyebabkan musculoskeletal disorders atau MSDS. Selanjutnya ada intervensi dan penyusunan rekomendasi. Tahap terakhir adalah penafsiran hasil analisis dan menyusun rekomendasi perbaikan postur kerja. Misalnya menyesuaikan tinggi area kerja menggunakan alat bantu atau alat dorong, memberikan waktu istirahat yang cukup, dan melakukan pelatihan postur yang ergonomis. Setelah seluruh tahap dilakukan, penelitian diakhiri dengan penyusunan kesimpulan dan laporan hasil penelitian. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tahapan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian, di mana data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dengan mengamati 4 orang pekerja di pabrik batu bata tradisional yang mewakili aktivitas kerja yang berbeda. Pada bagian kiri atas dapat dilihat tabel identitas pekerja pabrik batu bata yang menunjukkan 4 orang responden dalam penelitian ini. Yang pertama ada Muhammad Fadli, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, aktivitasnya pengadukan lumpur. Yang kedua Ibu Inong, 40 tahun, perempuan, aktivitasnya itu di percetakan. Yang ketiga Ibu Tika, 32 tahun, perempuan, aktivitasnya pengeringan dan menyusun bata. Yang keempat, Ibu Puspa, 41 tahun, perempuan, aktivitasnya pengangkatan bata untuk dijemur. Keempat pekerja ini dipilih karena mewakili setiap tahapan utama proses produksi dimulai dari awal hingga akhir. Sebagai contoh, di bawah kiri terdapat analisis postur pekerja satu, yaitu Muhammad Fadli yang melakukan aktivitas pengadukan lumpur. Terlihat di gambar bahwa postur pekerja cenderung membungkuk cukup dalam saat bekerja. Posisi ini berpotensi menimbulkan tekanan pada bagian punggung, leher, dan kaki. Maka dari itu dilakukan penilaian postur menggunakan metode REBA yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu grup A dan grup B. Grup A menilai bagian tubuh bagian bawah, yaitu punggung, leher, kaki. Berdasarkan tabel, punggung berada di posisi membungkuk sekitar 75 derajat hingga mendapat skor 4. Selanjutnya leher menunduk lebih dari 20% atau lebih dengan skor 2. Dan kaki menompang tubuh dalam posisi tidak seimbang hingga skornya 2 dan ditambah karena lututnya itu lebih besar daripada 60 derajat. Yang keempat itu skor beban atau gaya, di mana beban yang diangkat itu berkisar antara 5 sampai 10 kg dengan skor 1. Dari tabel A dapat dilihat lehernya tadi 2, skor postur punggungnya 4, dan kakinya 4. Sehingga hasil akhir skor grup A itu di 8. Yang kedua itu penilaian grup B, menilai bagian tubuh atas yaitu lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Di mana lengan atas atau upper arm bekerja pada posisi lebih dari 45 sampai 90 derajat dengan skor 3. Yang kedua, lengan bawah atau lower arm dengan pergerakan 60 sampai 100 dengan skor 1. Dan yang ketiga, pergelangan tangan atau wrist dengan pergerakan lebih besar daripada 15 derajat di mana pergelangan tangannya itu bergerak ke atas dan ke bawah dengan skor 2. Kemudian ditambahkan dengan penilaian genggaman atau compling, yaitu kekuatan tangan dalam memegang alat kerja seperti scope,
Karena genggamannya kuat dan stabil, skor koplingnya itu 1. Setelah dikombinasikan, diperoleh total grup B itu 4. Skor dari kedua grup tersebut kemudian dimasukkan ke tabel C reba untuk mendapatkan skor akhir. Berdasarkan tabel di slide, skor akhir A itu 9. Kenapa 9? Karena skor grup A tadi 8 ditambah dengan skor beban atau gaya. Jadi di skor akhir A itu untuk tabel C ditambahkan jadi dia 9. Untuk tabel B juga kayak gitu. Total akhirnya tadi 4 karena ditambah genggaman atau kopling ditambah 1 jadinya dia 5. Sehingga skor akhir penilaian tabel C itu di 10. Yang keenam itu ada skor aktivitas reba di mana eh, postur statis ditambah 1 karena bagian tubuh statis atau diam. Yang kedua, pengulangan ditambah 1 karena tindakannya dilakukan berulang-ulang. Dan yang ketiga itu ketidakstabilan ditambah 1 karena tindakan menyebabkan jarak yang besar dan cepat pada postur tidak stabil. Pada slide ini ditampilkan tabel perhitungan reba dengan tabel hasil tingkat resiko ergonomi untuk masing-masing pekerja yang diamati di pabrik batu bata tradisional. Ini merupakan hasil pengolahan data postur kerja yang sebelumnya telah diamati dan dinilai menggunakan metode reba atau Rapid Entire Body Assessment. Yang pertama, tabel perhitungan reba. Dalam tabel ini, setiap pekerja diberi skor berdasarkan postur tubuhnya. Kolom A terdapat trunk, neck, dan leg menunjukkan penilaian untuk bagian tubuh bawah. Grup B itu ada upper arms, lower arm, dan wrist untuk menunjukkan penilaian untuk bagian tubuh atas. Dan kolom hasil menunjukkan skor total kombinasi dari grup A dan grup B setelah ditambahkan faktor beban dan aktivitas. Selanjutnya pada bagian slide kanan dapat kita lihat tabel skor akhir resiko reba yang menampilkan hasil penilaian resiko ergonomi untuk keempat pekerja yang menjadi objek penelitian. Tabel ini menunjukkan nilai skor reba, kategori tingkat resikonya, dan tindakan atau level aksi yang direkomendasikan untuk menyesuaikan dengan hasil postur kerjanya. Yang pertama itu kolom nama. Kolom ini menampilkan nama pekerja serta skor hasil penilaian dari grup A dan grup B, di mana skor A menunjukkan hasil penilaian dari bagian tubuh bawah, yaitu punggung, leher, dan kaki, sementara skor B berasal dari bagian tubuh bagian atas, yaitu lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan, dan dikombinasikan dengan skor aktivitas atau frekuensi gerakan dan beban kerja untuk menghasilkan skor aktivitas reba. Kolom skor reba ini menampilkan nilai total reba setelah semua faktor postur, beban, dan aktivitas digabungkan. Nilai ini digunakan untuk menentukan tingkat risiko ergonomi yang dialami oleh masing-masing pekerja. Berdasarkan metode reba, semakin tinggi skor, semakin besar pula potensi risiko gangguan pada sistem otot, rangka, atau musculoskeletal disorders. Kolom risiko ini menunjukkan kategori tingkat risiko ergonomi berdasarkan skor reba yang diperoleh. Dan kolom level aksi atau action level berfungsi untuk menjelaskan seberapa cepat tindakan perbaikan perlu dilakukan, di mana semakin tinggi resiko, semakin segera pula tindakan ergonomi harus diterapkan. Berdasarkan hasil ini dapat dilihat bahwa pekerja pertama atau Muhammad Fadli dan pekerja ketiga Ibu Tika memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi karena postur mereka banyak melibatkan postur membungkuk dan mengangkat beban berat. Dan pekerja keempat, Ibu Puspa berada di kategori tinggi karena sering mengangkat bata saat basah dengan posisi tidak ergonomis. Sedangkan yang kedua, Ibu Inong memiliki resiko sedang karena pekerjaannya lebih statis dan tidak terlalu berat namun masih memerlukan perbaikan postur. Baik, terakhir itu kesimpulan.
di mana berdasarkan hasil analisis metode REBA atau Rapid Entire Body Assessment terhadap 4 orang pekerja industri batu bata tradisional di Jalan Manggis, Dusun Bukit, Payawiji Slemak, Kota Langsa diperoleh bahwa sebagian besar aktivitas kerja menunjukkan tingkat resiko ergonomi yang sedang hingga tinggi, terutama pada proses pengadukan lumpur, pengeringan bata, postur kerja membungkuk, dan aktivitas berulang yang menyebabkan beban berlebih pada punggung, bahu, dan pergelangan tangan, sehingga berpotensi menimbulkan muskuloskeletal disorders. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan perbaikan postur kerja dan lingkungan kerja. Antara lainnya, yang pertama menyesuaikan ketinggian meja atau area kerja agar pekerja tidak terlalu membungkuk. Yang kedua, menggunakan alat bantu angkat atau troli dan gerobak untuk mengurangi beban punggung. Yang ketiga, memberikan waktu istirahat singkat dan peregangan berkala untuk mengendurkan otot. Melakukan pelatihan postur ergonomis agar pekerja dapat bekerja lebih aman dan efisien. Dengan penerapan perbaikan ini, pekerja diharapkan dapat bekerja lebih aman, nyaman, dan produktif. Ini adalah foto dokumentasi di lapangan yang saya observasi langsung, di mana yang pertama itu ada pengadukan lumpur, yang kedua pencetakan bata, yang ketiga penyusunan batu bata setelah dicetak, yang keempat pengangkatan batu bata untuk dijemur, yang kelima itu ada penjemuran batu bata, kemudian yang keenam ketika bata dibakar, dan yang ketujuh itu bata yang udah selesai dibakar, yang udah didiamkan selama kurang lebih seminggu. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Saya buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Eh, Izin Zia Zizka, saya Nabila Putri ingin bertanya dengan Zia. Hmm. Jadi selama Zia melakukan penelitian, apakah ada tantangan atau kendala yang dihadapi Zia selama penelitian? Mungkin itu pertanyaan saya. Baik, Nabila, dia saya akan menjawab. Tantangan paling terasa itu pas pengambilan data di lapangan, di mana pekerjanya itu kan nggak bisa diem karena mereka kan tetap kerja sambil eh, aku observasi. Jadi susah dapetin postur yang kerja yang pas buat dianalisis. Selain itu kondisi dan tempatnya juga panas dan berdebu kali. Jadi eh, aku akalin dengan mengambil foto dari beberapa sudut dan waktu yang berbeda supaya hasilnya tetap akurat. Mungkin itu aja. Baik, mungkin jawabannya dapat diterima. Terima kasih. Ingin bertanya lagi? Sebelumnya saya Siti Aisyah ingin bertanya, kenapa sih dia milih pakai metode REBA untuk penelitian ini? Kan masih ada tuh metode lainnya kayak RULA atau OWAS. Kira-kira itu pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih. Saya jawab. Saya memilih metode REBA karena pas lihat langsung di lapangan, pekerjanya itu nggak cuma duduk, berdiri diam. Mereka bergerak terus, kayak mengangkat beban, jongkok, nunduk, kadang muter badan. Jadi, saya butuh metode yang bisa menilai seluruh tubuh dalam kondisi kerja yang nyata. Dan reba penilaian yang paling pas untuk itu. Hasilnya pun bisa langsung diterjemahkan ke bentuk saran perbaikan yang konkret dan gampang dipahami oleh pekerja. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Baik, Zia dapat diterima. Karena udah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya akhiri presentasi saya hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.